Bismillahirrahmanirrahim. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Haifa, masih dalam agenda besar liputan sidang lengkap Dewan Hizbah. Alhamdulillah, pada hari ini tim Pusdapi dan Madrasah Pena berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ketua Umum Persatuan Islam, Ustadz Dr. JJ Zainuddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Iya betul. Baik, alhamdulillah. Semuanya baik. Ini hari kedua sidang lengkap Dewan Hizbah. Masya Allah luar biasa ya Ustadz. Ya, bagaimana 2 harinya Ustadz di Lembang? Sudah bersahabat dengan cuacanya? Alhamdulillah, suhunya sejuk, segar, nyaman, cukup enak ya untuk istirahat dan untuk diskusi ilmiah, jadi kondusif lah insya Allah. Iya, kalau sajian kuliner Lembang gimana nih Ustadz? Belum sempat kuliner keluar soalnya ini, baru yang disajikan di dalam. Mungkin nanti habis acara, baru kita bisa jalan-jalan nyari makanan yang khas dan lezat di Lembang ini insya Allah ya. Iya, begitu. Jadi terkait dengan acara sidang lengkap Dewan Hizbah ini, tim Pusdapi dan Madrasah Pena sudah menyiapkan pertanyaan gitu yang barangkali juga mungkin menjawab penasaran pemirsa di rumah. Iya. Yang pertama berkaitan tentang materi yang diangkat pada diskusi tadi tentang penetapan hukum syariah di Indonesia. Jika penetapan hukum syariah di Indonesia memang belum seluruhnya, lantas langkah konkret apa yang telah dan akan dilakukan oleh PP Persis? Apakah memang melalui jalur resmi konstitusi atau ada cara lain? Bagaimana Ustaz? Iya, terima kasih atas atensinya terhadap pelaksanaan sidang Dewan Hizbah pertama di tahun 2023 ini. Salah satu materi yang dibahas adalah tentang konsep, teori dan praktek penerapan atau penegakan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Ya, pertama tentu saja seluruh kaum muslimin meyakini ajaran Islam itu bukan hanya aspek akidah, ibadah, dan hukum pribadi, tetapi juga ada aspek hukum-hukum sosial kemasyarakatan yang harus dilaksanakan oleh dan melalui negara. Yang kedua, bahwa kaum muslimin di Indonesia berbeda-beda di dalam memahami pelaksanaan dan penegakan syariah dalam negara. Maka Persatuan Islam secara resmi dan secara sepakat bahwa melaksanakan menegakkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa bernegara itu harus mengikuti mekanisme dan sistem hukum yang ada, harus konstitusional. Kenapa? Karena dengan konstitusi Indonesia ini tidak ada sedikit pun hak-hak warga negara dalam beragama, dalam berkeyakinan, beribadah yang dikurangkan dan dihalang-halangi. Kita mau berkeimanan seperti apa, mau mengamalkan ajaran Islam seperti apa, mau bermuamalah Islam seperti apa, semuanya dipersilahkan sesuai dengan agama kita, sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi ketika menyangkut keinginan berhukum dalam aspek hukum jinayat, umpamanya aspek hukum pidana, tidak bisa kita menegakkan sendiri, karena itu bukan kewenangan individu, bukan kewenangan ormas, bukan kewenangan lembaga masyarakat, kewenangan negara. Kalau bisa negara berarti bicara sistemnya. Sistem negara kita kan negara republik, dikembalikan ke rakyat. Rakyat kita ini bukan hanya muslim, tapi adalah masyarakat multi agama, multi etnis, multi suku. Maka hukum agama apapun bisa menjadi hukum negara kalau ada konsensus, kesepakatan dari warga negara yang diproses melalui tahapan-tahapan legislasi atau taknin. Itulah cara penerapan hukum
yang diambil dari nilai-nilai agama apapun, termasuk dari Islam. Itu prosesnya, itulah yang namanya kita hidup berbangsa bernegara. Maka syariat Islam itu harus dibedakan, mana syariat yang terkait dengan hak-hak individu. Silakan siapa yang dihalangi rukun imannya, rukun Islamnya, ibadahnya, muamalahnya. Silakan, tidak ada yang dikurangkan dan dihalangi pelaksanaan. Tapi kalau menyangkut kewenangan negara untuk seluruh masyarakatnya, itu ada mekanismenya. Nah, disitulah harus dipahamkan antara kita, visi dan misi kita beragama secara pribadi, secara individu, dengan visi dan misi kita berbangsa bernegara. Itu tidak saling bertolak belakang, tapi saling mengisi. Nah, yang ketiga yang disebut dengan penegakan syariat Islam itu ada dua sisi. Ada penegakan syariat Islam dalam arti normatif, namanya living law, seperti setiap orang bisa melaksanakan seluruh syariat secara kafah sendiri. Saya berkeyakinan tentang seluruh rukun iman, siapa yang bisa menghalangi saya? Adik-adik semuanya, masyarakat muslim mau melaksanakan semua ibadah Islam menurut kemampuan saya, silakan, itu kafah. Menurut saya bahwa berzina haram, membunuh haram, mencuri haram, itu tidak akan ada yang menghalangi, bahkan dibenarkan oleh agama kita dan oleh negara kita. Nah, itu namanya hukum syariah yang bersifat normatif, semuanya telah sempurna kafah diamalkan kaum muslimin. Tinggal kaum musliminnya pribadi-pribadi ngamalin apa tidak, sholatnya, saumnya, zakatnya. Nah, kalau mereka mengamalkan, berarti mereka kafah secara pribadi mereka. Nah, itu. Yang kedua, ada hukum-hukum Islam yang bersifat hukum positif formal. Itu yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Islam, berzina haram. Semua orang muslim wajib meyakini hukum haram berzina. Yang tidak meyakini berzina hukum haram, berarti dia berdosa, bahkan bisa dianggap keluar dari Islam. Semua kaum muslimin harus yakin khamr haram, membunuh haram. Harus, kalau nggak percaya berarti bukan muslim. Tetapi bagaimana orang yang mencuri dihukumi potong tangan? Itu bukan hukum, tapi hukuman namanya. Kalau hukuman itu bukan hidup di hati kita, tapi hidup di negara, di pelaksana. Nah, yang tidak boleh itu orang muslim berkeyakinan mencuri halal. Dia berarti telah keluar dari Islam. Tetapi kalau setiap muslim yang mencuri potong tangan, itu bukan kewenangan kita, itu kewenangan negara. Nah, jadi kita mau memperjuangkan kewenangan negara atau kewenangan kita? Kewenangan kita ini adalah mengajarkan masyarakat supaya tidak mencuri, mengajarkan masyarakat supaya tidak berzina, mengajarkan masyarakat supaya tidak meminum khamr, mengajarkan masyarakat supaya tidak membunuh. Berarti kita telah menegakkan syariah. Menegakkan syariah dalam arti telah berhasil mencegah orang tidak melanggar. Kalau menegakkan syariah dalam pengerti hukuman, itu namanya iqamatul hukmi salbiyan, penegakan hukum yang bersifat hukuman, bukan hukum normanya. Itu bukan tanggung jawab masyarakat, itu tanggung jawab negara. Nah, terkadang di kita disalahpahami. Karena kita belum menegakkan potong tangan, kita belum mencambuk, kita belum kisos, berarti kita belum menegakkan hukum Islam. Kita masih kafir, masih fasik, masih zalim. Siapa? Kalau Anda tidak percaya berzina haram, itu Anda yang fasik. Kalau Anda nggak percaya mencuri haram, Anda yang fasik. Tapi kalau Anda nggak bisa potong tangan, memang bukan kewajiban Anda. Kan gitu. Maka jangan rancu antara hukum dengan hukuman. Mencuri hukumnya haram. Potong tangan bukan hukum, tapi hukuman. Hukuman atas pencurian itu. Maka ada kalanya orang mencuri tidak bisa dipotong tangan. Kenapa? Nggak ketahuan mencurinya.
Atau ketahuan ternyata dia orang miskin. Atau ketahuan ternyata mencurinya masih sedikit. Nah, hukuman bisa berubah. Tapi hukum tidak bisa berubah. Nah, ini yang harus dipahami anak-anak muda seperti Uhti, Haipa, dan teman-teman semua. Jangan dicampur adukan antara kewajiban menegakkan norma hukum dengan norma hukuman. Hukum normatif dan hukum positif namanya kan. Nah, hukum positif kewajiban negara. Hukum normatif itu kewajiban kita. Itulah dakwah, pendidikan, ekonomi. Ini sedang menegakkan hukum. Kita itu hukum normatif di tengah masyarakat supaya kita hidup tertib, tenang, damai. Nah, makanya pertanyaannya adalah mana yang lebih baik? Kita mencegah orang tidak mencuri karena kita didik mereka mandiri, didik mereka pinter, didik mereka kaya, didik mereka punya usaha, atau kita memperjuangkan supaya orang mencuri dipotongin tangannya, sehingga banyak teman kita dipotongin tangannya juga karena pada mencuri, karena belum punya usaha, butuh makan, butuh ini. Mana yang lebih baik? Ya tentu bagusnya tegakkan hukum normatifnya, lalu payungi dengan hukum positif. Supaya tidak mencuri, tanamkan imannya, didik kemandiriannya, kesejahteraannya, keadilan sosialnya. Kalau masih mencuri juga, baru itu dihukum keras. Nah, itulah hubungan antara hukum normatif dengan hukum positif. Gitu ya. Insya Allah. Baik, jadi berarti yang berkaitan dengan hukum normatif itu bisa diupayakan oleh setiap komponen umat secara pribadi melalui edukasi gitu ya. Betul. Nah, terkait edukasi, kiranya untuk edukasi internal jamiah, apakah diperlukan gitu penegasan harus ada materi fikih siasah masuk dalam pendidikan pesantren Persis? Betul. Sebetulnya itu di kurikulum kita, pelajaran fikih atau syariah itu kan sudah ada bab fikih siasah, fikih daulah, sudah masuk itu babnya itu. Tinggal bagaimana mungkin SDM tenaga pengajarnya memahami dengan baik kan, bagaimana maksud tujuan daripada silabus kurikulum itu supaya bisa disosialisasikan ke putra-putri kita, para pelajar kita. Itu sudah dimasukin di tingkat madrasah aliyah kita semester 3 dan semester 3 dan 4 ya, kalau dihitung dari kelas 11 di kelas 11 sudah diajarkan. Nah, jadi supaya tumbuh pemahaman, jangan mau diprovokasi Indonesia ini negara togut, negara kafir, anti syariat. Jadi kita tidak perlu taat negara, itu ketidakpahaman, kebodohan tentang yang dimaksud dengan penegakan syariat. Syariat apa di Indonesia yang nggak tegak? Coba apa? Apa yang nggak tegak? Itu Ustaz belum dipotong tangan. Itu bukan masalah aspek syariahnya saja, tapi itu masalah hukumannya, masalah sanksinya. Di Indonesia mencuri haram, mana ada di Indonesia mencuri dihalalkan? Iya. Di Indonesia korupsi haram. Masalah ada orang mencuri mah, mau hukum apapun pasti ada yang melanggar mah ya. Nggak bisa dihindari. Itu masalah. Nah, untuk memahamkan gimana supaya hukumannya sama, itu beda lagi, itu perjuangan politik namanya. Bagaimana DPR meyakinkan Komisi Hukum bahwa kita harus merubah hukuman dari penjara supaya mau dengan potong tangan atau dengan cara lain. Nanti kalau hukum itu kan melihat efektivitasnya. Kalau nggak berguna, hukum itu pasti akan dicari yang lain. Coba di masa Nabi, orang yang mengkonsumsi narkoba atau membuatnya, menjualnya, hukumannya apa di masa Nabi? Kan hanya dicambuk kan? Ada nggak orang pengguna, pemakai dan pendistribusi narkoba atau homer di masa Nabi dihukum mati? Ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang di Indonesia dan negara-negara yang lain, pengedar, produser narkoba kan dihukum mati, lebih keras daripada hukum Islam.
Kenapa? Karena tuntutan. Yaitu ketika dengan dicambuk nggak bakal efektif, cuma 40 kali. Keluar jualan lagi, ya kan? Cambuk lagi, minum lagi. Nggak ada ujungnya. Maka bisa dipenjara supaya tidak bisa keluyuran minum ketemu temannya. Bisa dihukum mati, ditembak supaya tidak buat lagi. Jadi kalau hukuman itu dinamis sesuai dengan kebutuhan. Tetapi ada substansi yang tidak bisa dihindarkan, yaitu hukuman itu dibuat agar menjadi jerak, tidak mengulangi lagi, dan melindungi yang lain supaya tidak terbawa. Itu inti daripada hukuman, gitu ya, insya Allah. Baik, jadi boleh dibilang adanya pelajaran fikih siasah ini adalah salah satu di antara langkah konkret dari Persis ya? Betul, makanya nanti kita harus diadakan sebagai rekomendasi dari pembahasan ini adanya semacam daurah fikih siasah ya, tentang tatbik syariah yang benar itu seperti apa di Indonesia itu, yang konstitusional itu seperti apa. Jangan mau masuk menjadi agenda musuh Islam, mengadu domba dalam negeri sendiri, memecah belah sendiri, lalu akhirnya kita masuk perangkap untuk diterorisasi, untuk diekstremisasi, dipecah belah segala macam. Nah, itu karena kesalahan persepsi kita tentang pengertian tatbik syariah. Harus pahamkan itu oleh kita semuanya. Gitu. Agar sejak santri bisa berpikir luas gitu ya? Iya, betul. Insya Allah. Iya. Baik, Ustadz, sebelum hari ketiga nih, sebelum hari terakhir, kira-kira ada yang mau disampaikan ke pihak rekan-rekan yang sudah berjuang, rekan-rekan Ustadz yang sudah berjuang dalam agenda sidang lengkap, atau boleh jadi khususnya untuk pesantren 50 Lembang yang sudah mengakomodasi tempat dan sebagainya. Bagaimana, Ustadz? Ya, pertama tentu saja ke seluruh anggota Dewan Hizbah ya. Saya sebagai Ketua Umum sangat mengapresiasi, sangat berbangga dengan segala kesungguhan, kemudian dedikasi dan pengorbanan yang jauh-jauh ya, dari Kalimantan, dari Sapeken, Jawa Timur, dan dari wilayah-wilayah yang jauh, hampir di semua provinsi datang mewakili. Kemudian juga acara pembahasan sidang yang padat ya. Sarana kita dapat dikatakan masih sederhana, kita nggak di hotel tapi di pondok pesantren ya. Harusnya kita menghargai para mujtahid itu supaya mereka bisa berpikir tenang ya, supaya leluasa berkonsentrasi dan berkontemplasi. Mungkin lebih bagus kalau ada sarana istirahat mereka yang lebih nyaman. Tapi kita sudah sangat bersyukur, alhamdulillah pesantren Ciputri, pesantren PSI 50 ini telah memberikan fasilitas berkali-kali kepada program Dewan Hizbah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi pesantren Ciputri sendiri, kemudian juga bagi para panitia, juga bagi para peserta Dewan Hizbah ini, baik peserta aktif maupun peserta pengamat, peninjau dari pimpinan wilayah maupun pimpinan daerah. Dan yang terakhir tentu juga besar berharap mudah-mudahan ini menjadi pendorong semangat dan gairah bagi para santri, khususnya umumnya tentu seluruh sivitas akademika keluarga besar pesantren Persatuan Islam 50 Ciputri ini. Untuk merasa bangga, bahagia dan terhormat dengan dijadikan tempat berkumpulnya para ulama kita. Insya Allah dari Ciputri ini mudah-mudahan lahir
kader-kader ulama, kader-kader intelektual, kader-kader mujahid dakwah dan mujtahid. Amin. Demikian saya kira harapan saya. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan hasil keputusan sidang lengkap ini tentu dapat menjawab pertanyaan dari umat kita ya Ustadz. Insya Allah, terima kasih. Ya, itu dia obrolan kita dengan Ustadz JJ. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Haifa Nailah melaporkan.